teori asam basa yang pertama, menurut Arrhenius, senyawa asam itu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah ion H+ yang terbentuk bila dilarutkan di dalam air. Yang pertama itu ada monoptotik. Apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+ yang berjumlah 1. Contohnya HBr, HCl, HNO3, dan CH3COOH. Yang kedua itu ada diptotik. Apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+ yang berjumlah 2. Contohnya H2SO4, H2CO3, H2S. Yang ketiga ada triptotik. Apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+ yang berjumlah 3. Contohnya H3PO4, H3PO3. Selanjutnya, menurut Arrhenius, senyawa basa dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah ion OH- yang terbentuk bila dilarutkan di dalam air. Yang pertama, monohidroksi. Apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH- yang berjumlah 1. Contohnya NaOH, RbOH, LiOH, KOH. Yang kedua, dihidroksi. Apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH- yang berjumlah 2. Contohnya BeOH2, MgOH2, dan CaOH2. Yang ketiga, triptihidroksi. Apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH- yang berjumlah 3. Contohnya FeOH3, AlOH3. Selanjutnya ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam merupakan suatu zat atau senyawa yang bila bereaksi akan menghasilkan H+ yang bertindak sebagai donor proton atau pemberi ion H+. Contoh HBr. HBr jika di dalam air akan bersifat sebagai asam. Basa merupakan suatu zat atau senyawa yang bila bereaksi akan menerima ion H+ yang bertindak sebagai akseptor proton atau penerima ion H+. Contoh NH3. NH3 jika di dalam air akan bersifat sebagai basa. Selanjutnya ada teori asam basa menurut Lewis. Teori ini menyatakan bahwa asam dan basa bila bereaksi akan saling menyumbangkan pasangan elektronnya. Misalkan AlCl3 bereaksi dengan NH3. Molekul AlCl3 akan mendapatkan sepasang elektron yang dimiliki oleh NH3, sehingga dapat berikatan. Molekul AlCl3 pada kondisi ini bertindak sebagai senyawa asam, sedangkan NH3 bertindak sebagai basa. Autoionisasi air. Autoionisasi air adalah reaksi antara dua molekul air yang menghasilkan ion hidroksida dan ion hidronium. Reaksinya bersifat reversibel. Ini berarti bahwa pada akhirnya ia membentuk suatu keadaan keseimbangan dinamis. Ion hidroksida dan ion hidronium diproduksi dengan perbandingan yang sama. Oleh karena itu, dalam larutan air murni, ion hidronium dan ion hidroksida adalah sama. Di antara jenis-jenis asam dan basa terdapat asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion hidrogen dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contohnya seperti HCl, HNO3, dan H2SO4. Selanjutnya ada basa kuat. Basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion hidroksil dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contohnya ada NaOH, KOH, dan BaOH2. Selanjutnya pH dan pOH. Menghitung pH asam dan basa kuat. pH adalah power of hydrogen, pOH adalah power of hydroxide. Harga larutan asam lebih besar dari 0, lebih kecil dari 7. Terus harga larutan basa lebih besar dari 7, lebih kecil dari 14. Harga larutan netral pH-nya 7. pH sama dengan min log H+, pOH sama dengan min log OH-, pH plus pOH sama dengan 14. Contohnya menentukan harga pH larutan H2SO4 0,01 m. Reaksi ionisasi H2SO4 menjadi 2 H+ plus SO4 2 min. Terus H+ sama dengan 0,02 m sama dengan 2 kali 10 min 2 m. Menghitung pH larutan H2SO4 sama dengan pH min log H plus min log 2 kali 10 min 2 min log 2 plus min log 10 min 2 min log 2 plus 2 min log 2.
Jadi pH larutan H2SO4 2- log 2. Menghitung pH asam dan basa lemah. Pada larutan asam atau basa lemah, besar konsentrasi H+ atau OH- melibatkan tetapan kesetimbangan Ka pada larutan asam lemah dan Kb pada larutan basa lemah. pH sama dengan min log H+. Cara dapetin H+, akar Ka kali Ma. POH sama dengan min log OH-. Cara dapetin OH- akar Kb kali Mb. Contohnya, larutan amonia dibuat dengan cara melarutkan 4,48 liter gas NH3 STP hingga diperoleh volume larutan sama dengan 2 liter. Jika KbNH3 sama dengan 10 kurang 5, maka berapakah harga pH larutan amonia yang dihasilkan? Jawabannya yang pertama, menghitung jumlah mol NH3. N sama dengan V STP dibagi 22,4. N sama dengan 4,48 per 22,4 sama dengan 0,2. Terus yang kedua, menghitung molaritas NH3. M sama dengan jumlah mol NH3 dibagi V. M sama dengan 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1. Yang ketiga, menghitung konsentrasi OH-. OH- sama dengan akar Kb kali M NH3. Akar 10 min 5 kali 0,1 akar 10 min 6 sama dengan 10 min 6 per 2 sama dengan 10 min 3. Menghitung pOH dan pH larutan amonia. pOH sama dengan min log OH-. pOH sama dengan min log 10 min 3. pOH sama dengan 3, jadi pH-nya 14 dikurang pOH 14 dikurang 3 sama dengan 11. Selanjutnya, asam lemah dan basa lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disionisasi sebagian dalam larutan. Contohnya H3PO4, H2SO3, dan HNO2. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disionisasi sebagian dalam larutan. Contohnya NaHCO3, NH4OH. Lalu ada asam poliprotik. Asam poliprotik atau asam polibasik adalah senyawa asam yang mampu menyumbangkan lebih dari satu proton dari setiap molekul asam dibandingkan asam monoprotik yang hanya dapat menyumbangkan satu proton per molekul. Nah, jenis-jenis khusus asam poliprotik mempunyai nama-nama yang spesifik. Misalnya, ada asam diprotik dengan 2 proton yang dapat didonasikan dan ada asam triprotik dengan 3 proton yang dapat didonasikan. Asam diprotik dilambangkan sebagai H2A dapat mengalami 1 atau 2 disosiasi bergantung kepada pH. Nah, setiap disosiasi mempunyai konstanta disosiasi sendiri, Ka1 dan Ka2. Contohnya H2A ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Ha- menjadi Ka1. Nah, untuk Ha- ditambah H2O jadi H3O+ ditambah A2- itu Ka2. Konstanta disosiasi pertama umumnya lebih besar dari yang kedua, yakni Ka1 lebih besar dari Ka2. Lalu ada asam tripotrik atau H3A dapat mengalami 1, 2, atau 3 disosiasi dan memiliki 3 konstanta disosiasi di mana Ka1 lebih besar dari Ka2 dan lebih besar dari Ka3. Contohnya H3A ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah H2A- Ka1, H2A- ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Ha2- Ka2, Ha2- ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah A3- Ka3. Perhitungan keseimbangan simultan yang lebih tepat mungkin akan rumit. Perhitungan ini dapat disederhanakan bila konsentrasi asam awal tidak terlalu kecil dan tetapan ionisasi Ka1 dan Ka2 sangat berbeda dalam besarannya. Kondisi terakhir hampir selalu dipenuhi. Di bawah kondisi tersebut, kedua kesetimbangan dapat diperlukan secara bertahap. Untuk asam triprotik seperti H3PO4, konsentrasi basa yang dihasilkan dari ionisasi ketiga dapat dihitung dengan cara yang sama. Jenis-jenis asam diprotik itu ada asam diprotik kuat dan asam diprotik lemah. Contoh asam diprotik kuat adalah asam sulfat atau H2SO4 yang dapat menyumbangkan 1 proton untuk membentuk anion bisulfat HSO4-, di mana Ka1 sangat besar nilainya. Kemudian dapat menyumbangkan proton kedua untuk membentuk anion sulfat SO4 2-, di mana Ka2 bernilai sedang. Ka1 yang tinggi nilainya untuk disosiasi pertama membuat asam sulfat adalah asam yang kuat. Lalu ada asam diprotik lemah. Asam diprotik lemah terionisasi dalam 2 tahap. Contohnya adalah asam karbonat yang lemah dan tidak stabil H2CO3 yang terbentuk dari CO2 yang tersolfatasi
Pada tahap pertama, asam ini dapat kehilangan satu proton untuk membentuk anion bikarbonat HCO3- dan kemudian kehilangan proton kedua untuk membentuk anion karbonat CO32-. Kedua Ka nilainya kecil, tapi Ka1 lebih besar dari Ka2. Sifat asam dan basa dibedakan atas dasar rasa dan sentuhan. Dari rasanya, asam identik dengan rasa asam dan basa identik dengan rasa yang pahit. Yang kedua yaitu ada sifat elektrolit. Yang pertama, zat yang bersifat asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepas ion H+. Zat yang bersifat basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepas ion OH-. Zat yang bersifat garam merupakan senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang bergabung dengan ikatan ion. Selanjutnya, asam bereaksi dengan basa. Umumnya, zat-zat dengan sifat yang berlawanan seperti asam dan basa. Kedua larutan ini cenderung bereaksi satu sama lain. Reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Jadi, reaksi asam dengan basa juga bisa disebut dengan penggaraman. Yang terakhir yaitu memiliki sifat korosif. Asam bisa bereaksi dengan logam, marmer, dan bahan lainnya. Sedangkan basa tidak dapat bereaksi dengan logam tapi bisa bersifat korosif dan jika mengenai kulit akan mengakibatkan luka bakar.